Isti, seorang janda muda berusia 30 tahun, hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa kecil bersama adik laki-lakinya, Doni, yang masih duduk di bangku SMP. Kehidupan mereka yang tampak biasa berubah drastis ketika Isti menyadari dirinya hamil. Sebuah rahasia yang mengguncang hati dan pikirannya. Cerita ini mengikuti perjalanan emosional Isti. Dari kebingungan, rasa malu, hingga penerimaan. Di tengah tekanan masyarakat dan rahasia kelam yang perlahan terungkap. Di balik semua itu, sebuah plot twist mengejutkan. Mengungkapkan bahwa hubungan terlarang antara Isti dan Doni terjadi tanpa kesadaran penuh. Dipicu oleh candaan malam yang berujung pada konsekuensi tak terduga. Awal yang tenang Isti memperkenalkan kehidupannya sebagai janda yang merawat Doni, adiknya, di desa kecil. Kehidupan sederhana mereka penuh kehangatan. Namun ada kesepian yang tersembunyi di hati Isti. Langit pagi di desa kami selalu biru cerah dengan embun yang berkilau di ujung daun pisang. Aku, Isti, bangun setiap hari sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk Doni, adikku yang masih duduk di bangku SMP. Rumah kecil kami, peninggalan almarhum suamiku, berdiri sederhana di ujung gang, dikelilingi sawah yang hijau. Bau tanah basah dan suara ayam berkokok selalu menyapa pagiku. Tapi di balik ketenangan ini, ada sesuatu yang menggerogoti hatiku. Kesepian yang tak pernah kubicarakan dengan siapapun. Doni adalah anak yang ceria, meski kadang keras kepala. Eugenia Barrow, 13 tahun, tapi tubuhnya sudah tinggi menjulang, hampir menyamai aku. Setiap pagi, aku melihatnya berlari ke sekolah dengan seragam yang sedikit kusut. Tas gendongnya melambai-lambai di punggung. "Kak, nanti pulang sekolah, aku bantu nyiram tanaman ya," katanya selalu. Meski seringkali ia lupa dan malah bermain dengan teman-temannya di lapangan. Aku hanya tersenyum, tak pernah marah. Doni adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Setelah bapak dan ibu meninggal 5 tahun lalu, dan suamiku, Andi, pergi selamanya 3 tahun lalu karena kecelakaan. Hari-hari kami sederhana. Pagi, aku menyiapkan nasi goreng atau telur ceplok untuk Doni. Siang, aku bekerja di warung kecil milik Bu RT, menjual kebutuhan sehari-hari. Malam, aku dan Doni sering duduk di beranda, mengobrol tentang apa saja, sekolahnya, teman-temannya, atau rencanaku membuka usaha kecil-kecilan. Kadang, kami bercanda sampai larut malam di kamarku, saling melempar lelucon atau cerita-cerita konyol. Doni suka sekali menggodaku, bilang aku sudah tua, padahal aku baru 30 tahun. "Kak Isti, kapan nikah lagi? Nanti keburu keriput," katanya sambil tertawa. Aku hanya mencubit pipinya, pura-pura kesal. Tapi di balik tawa itu, ada lubang di hatiku. Menjadi janda di usia muda bukanlah hal mudah. Tetangga sering berbisik, menanyakan kapan aku akan menikah lagi, atau mengapa aku masih betah hidup sendiri. Aku tak pernah menjawab. Bagiku, merawat Doni sudah cukup. Ia adalah tanggung jawabku. Adik kecilku yang kini mulai tumbuh dewasa. Aku ingin ia punya masa depan yang baik, sekolah tinggi, dan tak perlu merasakan pahitnya hidup seperti yang kualami. Hari itu, seperti biasa, aku menyiapkan makan malam, sayur Coldplay, dan ikan goreng. Doni pulang dengan wajah penuh keringat. Cerita tentang pertandingan sepak bola di sekolah. Aku mendengarkan dengan senyum, meski pikiranku melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika Andi masih ada, ketika hidup terasa lebih ringan. "Kak, kamu kok melamun?" tanya Doni, mengagetkanku. Aku menggeleng, menyembunyikan rasa sepi yang kembali mengintip. Malam itu, kami kembali bercanda di kamarku,
tertawa sampai perutku sakit. Doni menirukan gurunya yang galak, dan aku tak bisa berhenti tertawa. Tapi di sudut hatiku ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang tak beres. Tapi aku tak tahu apa. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai terasa aneh. Awalnya, aku pikir hanya kelelahan. Pagi, aku sering mual, kepalaku pusing, dan tubuhku lemas, tak seperti biasa. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku kurang istirahat atau salah makan. Tapi ketika mual itu datang setiap hari, dan aku mulai terlambat datang bulan, sebuah ketakutan perlahan merayap di hatiku. Tidak mungkin, batinku. Aku janda. Aku tidak punya suami, tidak punya kekasih. Bagaimana bisa aku hamil? Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin kecil di kamarku. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku mencoba mengingat. Ingat, kapan terakhir kali aku merasa normal? Kapan tubuhku mulai memberi tanda-tanda ini? Pikiranku berputar-putar, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Aku takut pergi ke dokter, takut mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidupku. Tapi aku juga tak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Doni, seperti biasa, tak menyadari apa yang kurasakan. Ia masih ceria, pulang sekolah dengan cerita-cerita baru. Tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kuhiraukan. Cara ia memandangku kadang terasa berbeda. Atau mungkin itu hanya perasaanku. Aku menggeleng, mencoba menepis pikiran-pikiran gila itu. Doni adalah adikku. Ia masih anak-anak, baru 13 tahun. Tak mungkin ada sesuatu yang salah di antara kami. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Angin malam terasa dingin, tapi keringat membasahi dahi. Aku memegang perutku, merasakan sesuatu yang asing di dalam diriku. Aku ingin menangis, tapi air mataku kering. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Apa yang terjadi padaku? Apa yang telah kulakukan tanpa kusadari? Esoknya, aku memberanikan diri ke apotek di ujung desa. Dengan tangan gemetar, aku membeli alat tes kehamilan. Pelayan apotek, seorang wanita tua yang kukenal, memandangku dengan tatapan penuh tanya. Aku buru-buru membayar dan pergi. Tak ingin ia bertanya apa-apa. Di kamar mandi kecil di rumah, aku mengikuti petunjuk di kemasan. 2 garis merah muncul, jelas dan tak terbantahkan. Dunia seolah berhenti berputar. Aku terduduk di lantai, menatap alat itu dengan air mata yang akhirnya pecah. Aku hamil. Tapi bagaimana? Dan oleh siapa? Malam-malam di rumah kami selalu penuh tawa. Setidaknya begitulah yang kuingat. Doni sering datang ke kamarku setelah makan malam, membawa cerita konyol, atau menggodaku dengan leluconnya. "Kak, kamu tahu nggak? Temanku bilang aku ganteng," katanya suatu malam, sambil memamerkan senyum lebar. Aku tertawa, mengacak rambutnya. "Ganteng dari mana?" "Muka kayak panci," balasku, dan kami berdua tergelak. Tapi sekarang, ketika aku memikirkan kembali malam-malam itu, ada sesuatu yang terasa salah. Aku mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu kulewatkan. Bagaimana Doni kadang duduk terlalu dekat, bagaimana tangannya tanpa sengaja menyentuh lenganku, atau bagaimana ia kadang tertidur di kamarku setelah kami bercanda sampai larut. Aku selalu menganggapnya sebagai tingkah adik kecil yang manja. Tapi sekarang, dengan 2 garis merah di tanganku, aku tak bisa lagi melihatnya sebagai candaan biasa. Satu malam, aku ingat dengan jelas, Doni datang ke kamarku, membawa sebotol minuman soda yang kami bagi berdua. Kami bercanda tentang film horor yang baru ia tonton, dan ia pura-pura takut memeluk bantal di sampingku. Aku tertawa, menggodanya agar tak jadi penutup. Tapi malam itu, entah kenapa, suasananya terasa berbeda.
Doni lebih pendiam dari biasanya, dan matanya sering mencuri pandang ke arahku. Aku tak memikirkannya saat itu, tapi sekarang ingatan itu menghantuiku. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah aku yang salah? Apakah aku, sebagai kakak, tak cukup menjaga batas? Doni masih anak-anak, tapi tubuhnya sudah seperti lelaki dewasa, dan aku, dalam kesepianku, mungkin telah membiarkan candaan kami melangkah terlalu jauh. Aku menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin, Doni adalah adikku. Tapi benih keraguan itu terus tumbuh, menggerogoti hatiku seperti racun. Malam itu, aku tak bisa menatap Doni saat ia pulang dari sekolah. Ia seperti biasa, berceloteh tentang teman-temannya. Tapi aku hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Aku takut melihat matanya, takut menemukan sesuatu yang tak ingin kulihat. Kak, kamu kenapa? Sakit, tanyanya. Dan aku hanya menggeleng, berpura-pura sibuk mencuci piring. Tapi, di dalam hati, aku berteriak. Apa yang telah kita lakukan, Doni? Desa kecil kami tak pernah bisa menyimpan rahasia. Entah bagaimana, desas-desus tentang kehamilanku mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik di warung Bu RT. Tapi tak lama kemudian, tetangga mulai memandangku dengan tatapan aneh. Ada yang berani bertanya langsung, "Isti, benar nggak kamu hamil?" Ada pula yang hanya menatap dengan senyum sinis, seolah aku telah melakukan dosa besar. Bu RT, yang biasanya ramah, mulai bersikap dingin. "Isti, kalau benar kamu hamil, sama siapa? Kamu kan janda," katanya suatu sore, dengan nada yang lebih menyerupai tuduhan daripada pertanyaan. Aku hanya tersenyum kecut, tak tahu harus menjawab apa. Aku ingin berteriak bahwa aku sendiri tak mengerti apa yang terjadi, tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Aku hanya diam, menunduk, dan melanjutkan pekerjaanku. Keluarga besar juga mulai ikut campur. Tante Sari, kakak ibu, datang ke rumah dengan wajah penuh amarah. "Isti, apa-apaan ini? Kamu bikin malu keluarga. Kalau benar kamu hamil, bilang sama siapa. Biar orang itu tanggung jawab." Aku hanya menatap lantai, tak sanggup menjawab. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang aku sendiri tak paham? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku tak tahu siapa ayah dari anak ini? Doni, di tengah semua ini, tetap seperti biasa. Ia tak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Atau setidaknya begitulah yang kulihat. Ia masih bercanda, masih bermain sepak bola, masih menggodaku seperti dulu. Tapi setiap kali ia mendekat, aku merasa jantungan. Aku takut menyentuhnya, takut melihat matanya, takut menemukan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan kami berdua. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memegang perutku yang mulai membesar. Aku menangis, bukan karena malu, tapi karena bingung. Aku ingin lari dari semua ini, tapi kemana? Ini rumahku, Doni keluargaku, dan anak di rahimku adalah kenyataan yang tak bisa kuhindari. Aku hanya bisa berdoa, meminta Tuhan memberi jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuiku. Aku tahu, aku tak bisa terus bersembunyi. Jika aku ingin tahu kebenaran, aku harus berbicara dengan Doni. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa bertanya pada adikku yang masih anak-anak tentang sesuatu yang begitu kelam? Aku takut menghadapinya, tapi aku juga tak bisa hidup dalam ketidakpastian. Suatu malam, setelah Doni selesai mengerjakan PR-nya, aku memanggilnya ke kamarku. "Don, kita perlu ngobrol," kataku, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang. Aye, memandangku dengan wajah polos, seperti biasa, dan duduk di ujung ranjangku. "Apa kak? Serius amat?" katanya sambil tersenyum. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata. "Doni,
Kakak hamil, kataku akhirnya. Suaraku bergetar, wajahnya berubah, dari ceria menjadi bingung. Hamil, maksudnya, kayak beneran? Tanyanya. Matanya membulat, aku mengangguk, menatapnya tajam, mencari tanda-tanda apapun di wajahnya. Don, kamu tahu apa-apa tentang ini? Tanyaku, hampir berbisik. Ia menggeleng cepat, wajahnya memerah. Kak, aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Aku kan cuma adikmu, katanya. Nadanya tinggi, hampir marah, tapi di matanya aku melihat sesuatu, ketakutan, atau mungkin rasa bersalah, aku tak yakin. Aku ingin menekannya, ingin bertanya tentang malam-malam ketika kami bercanda sampai larut. Tapi aku tak sanggup, aku takut mendengar jawabannya. Jadi, aku hanya mengangguk, menyuruhnya kembali ke kamarnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Gambar-gambar malam-malam itu terus berputar di kepalaku. Seperti film yang tak bisa kuhentikan. Aku tahu aku harus mencari tahu. Tapi aku juga takut akan apa yang akan kutemukan. Aku akhirnya memberanikan diri ke dokter di kota. Dengan jantungan, aku duduk di ruang tunggu klinik kecil. Mencoba mengabaikan tatapan penasaran dari pasien lain. Dokter, seorang wanita parubaya yang ramah, memastikan kehamilanku. Sudah 3 bulan, Bu Isti, janinnya sehat, katanya dengan senyum. Aku ingin tersenyum balik, tapi yang keluar hanya air mata. Aku tak tahu harus bahagia atau hancur. Di perjalanan pulang, pikiranku kacau. 3 bulan, aku mencoba menghitung mundur, mengingat apa yang terjadi 3 bulan lalu. Malam-malam dengan Doni, candaan kami, tawa kami, semuanya terasa seperti kabut. Aku ingat satu malam, ketika kami minum soda bersama, dan Doni tertidur di sampingku. Aku ingat betapa aku merasa nyaman, merasa tak sendiri untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi, apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Apakah aku, dalam kesepianku, telah melakukan sesuatu yang tak seharusnya? Aku tiba di rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Doni sedang menonton TV, tertawa melihat acara komedi. Aku ingin marah padanya, ingin menyalahkannya. Tapi aku tahu itu tak adil. Ia masih anak-anak. Jika ada yang salah, akulah yang seharusnya bertanggung jawab. Akulah yang seharusnya menjaga batas. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap langit yang gelap. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan yang tak berujung. Aku hamil, dan aku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku takut pada kebenaran, tapi aku juga tak bisa terus berlari darinya. Aku harus tahu, aku harus menghadapi apapun yang ada di depanku. Demi diriku, demi Doni, dan demi anak yang kini tumbuh di rahimku. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Aku mulai menggali ingatanku, mencoba menyusun potongan-potongan puzzle yang tak masuk akal. Aku ingat malam-malam ketika Doni datang ke kamarku, membawa tawa dan kehangatan. Tapi sekarang, aku mulai melihatnya dengan lensa yang berbeda. Aku mulai ingat momen-momen ketika candaan kami terasa terlalu intim. Ketika sentuhannya terasa tak lagi seperti sentuhan adik pada kakak. Satu malam, aku ingat dengan jelas, kami bercanda seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Doni lebih pendiam, lebih dekat. Aku, dalam kesepianku, mungkin telah membiarkan sesuatu terjadi. Aku tak sadar sepenuhnya. Mungkin karena lelah, mungkin karena aku terlalu nyaman. Tapi sekarang, dengan perutku yang membesar, aku tak bisa lagi mengelak dari kebenaran. Sesuatu telah terjadi antara aku dan Doni. Sesuatu yang tak seharusnya. Aku menangis, bukan karena malu, tapi karena rasa bersalah. Doni masih anak-anak, baru 13 tahun. Ia tak mungkin mengerti apa yang ia lakukan. Akulah yang seharusnya tahu batas. Akulah yang seharusnya menjaga kami berdua. Tapi aku gagal.
Aku membiarkan candaan kami melangkah terlalu jauh, dan sekarang aku membayar harganya. Aku ingin berbicara dengan Doni lagi, tapi aku tak tahu caranya. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada seorang anak bahwa ia, tanpa sengaja, telah menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar. Aku hanya bisa menangis, memeluk perut, dan berdoa agar Tuhan memberi aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Rasa bersalah itu seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Setiap kali aku melihat Doni, aku merasa seperti telah mengkhianatinya sebagai kakak. Tapi di sisi lain, aku juga merasa ada kehidupan baru di dalam diriku. Sebuah nyawa yang tak bersalah. Aku tak bisa membenci anak ini, meski kehadirannya lahir dari kesalahan. Aku mulai mencoba menerima kenyataan. Aku hamil, dan anak ini akan lahir. Apapun yang orang katakan, aku mulai pergi ke dokter secara rutin, memastikan janinku sehat. Dokter bilang anakku laki-laki, dan entah kenapa, mendengar itu membuat hatiku sedikit lebih ringan. Aku membayangkan wajahnya, matanya, senyumnya. Aku ingin memberinya kehidupan yang baik. Meski aku tahu, itu tak akan mudah. Doni masih tak tahu apa-apa. Aku memilih untuk tak memberitahunya kebenaran. Setidaknya untuk saat ini, ia masih terlalu muda, terlalu polos. Aku tak ingin menghancurkan dunianya. Tapi aku juga tahu, suatu hari nanti, aku harus jujur padanya. Aku harus menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan aku harus meminta maaf. Di desa, desas-desus semakin kencang. Ada yang bilang aku hamil karena berselingkuh. Ada pula yang bilang aku sengaja mencari perhatian. Aku tak peduli lagi. Aku hanya ingin melindungi Doni dan anakku. Aku mulai menjauh dari tetangga, fokus pada pekerjaanku dan persiapan untuk kelahiran. Aku tahu jalan di depanku akan berat, tapi aku juga tahu aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka. Hari kelahirannya akhirnya tiba. Aku melahirkan di rumah sakit kecil di kota, ditemani Bu RT yang, meski awalnya dingin, akhirnya menunjukkan sedikit kebaikan. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi ketika aku mendengar tangisan anakku untuk pertama kalinya, semua rasa sakit itu hilang. Aku memandang wajahnya, kecil, merah, dan begitu sempurna. Aku menamainya Arga, yang berarti gunung yang kuat. Aku ingin ia tumbuh menjadi lelaki yang kuat, apapun yang terjadi di masa lalu. Kembali ke desa, aku tahu hidupku tak akan pernah sama. Tetangga masih berbisik, tapi aku tak lagi peduli. Aku punya Arga sekarang, dan ia adalah alasan bagiku untuk terus maju. Doni, yang kini mulai bertanya-tanya tentang bayi itu, tampak menyayangi Arga. Ia sering menggendongnya, menggodanya dengan tawa. Melihat mereka bersama, hatiku terasa hangat, tapi juga perih. Aku tahu rahasia ini tak akan bisa kusimpan selamanya. Aku mulai merencanakan masa depan. Aku ingin membuka usaha kecil, mungkin menjahit atau berjualan kue, agar bisa menghidupi Arga dan Doni. Aku ingin Doni tetap sekolah, meraih mimpinya, dan tak terbebani oleh kesalahanku. Aku tahu itu tak mudah, tapi aku bertekad untuk mencoba. Suatu malam, ketika Arga sudah berusia 6 bulan, aku duduk di beranda bersama Doni. Ia sedang menggendong Arga, yang tertawa kecil setiap kali Doni menggelitiknya. Aku memandang mereka, dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk menghadapi kebenaran. "Don, ada sesuatu yang harus kakak bilang," kataku. Suaraku pelan tapi tegas. Ia memandangku, bingung. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya tentang malam-malam ketika kami bercanda, tentang bagaimana aku dalam kesepianku tak menyadari batas yang telah kami langkahi. Aku menjelaskan bahwa Arga adalah anak kami, tapi aku juga menegaskan
bahwa itu bukan salahnya, ia masih anak-anak. Dan akulah yang seharusnya bertanggung jawab. Doni menenggus. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. Kak, aku nggak tahu, aku cuma ikut bercanda, katanya. Suaranya tersendat. Aku memeluknya, menangis bersamanya. Ini bukan salahmu, Don. Kakak yang salah. Tapi kita harus maju sekarang. Demi Arga. Malam itu, kami berjanji untuk saling mendukung. Aku memaafkan diriku sendiri. Dan aku memaafkan Doni. Aku tahu masa depan tak akan mudah. Tapi, dengan Arga di sisi kami, aku merasa ada harapan. Kami adalah keluarga. Meski penuh luka. Dan kami akan menghadapi dunia ini bersama-sama.